Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Zamzam, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, ibu-ibu anggota majelis taklim, hadirin hadirat jamaah sholat tarawih malam hari ini, kalau tidak salah malam ke-15 ya. Alhamdulillah, kalau saya menilai ini termasuk lumayan ini Masjid Zamzamnya, karena beberapa masjid lainnya sudah mulai surut, sudah mulai maju jamaahnya. Ya, tapi beberapa alasan memang di kota Kendari ini Pak, hampir setiap lorong ada masjid. Itu juga berpengaruh sehingga jamaahnya terbagi-bagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan kesehatan sehingga insya Allah kita bisa menuntaskan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini, dan tentunya terlebih-lebih mendekati akhir, makin berakhir Ramadan sebenarnya seyogianya masjid-masjid itu makin penuh Pak. Kenapa? Karena ada salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar atau malam kepastian itu, yakni malam pertama kali diturunkannya Al-Quran, itu seringnya jatuhnya pada akhir-akhir Ramadan atau 10 akhir Ramadan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar satu cerita yang sangat luar biasa. Ada seorang antariksawan berkebangsaan Amerika. Dia bekerja di NASA. NASA itu perusahaan yang kerjanya terbang ke bulan. Itu bernama Karnar. Beliau mengamati keadaan alam raya ini sudah cukup lama, karena bekerja di NASA juga sudah cukup lama. Dan beliau menemukan ada satu keunikan tersendiri di dalam setiap 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena beliau menemukan, pokoknya dalam setiap akhir Ramadan pasti beliau menemukan ada satu malam yang berbeda dengan malam-malam lainnya. Kalau malam-malam lainnya, beliau melihat banyak sekali meteor berjatuhan dari langit ke bumi. Tetapi satu malam itu tidak ada sama sekali meteor, tetapi cahayanya cerah, terang. Ya tentu saja biasanya bergantian, tetapi yang jelas seringnya beliau itu menemukan di dalam 10 akhir Ramadan itu. Kadang malam tanggal 27 Ramadan, kadang 29, kadang 21. Tapi selalu dia dapatkan. Penemuan beliau itu kemudian tentunya beliau hari-hari berikutnya mendapatkan informasi tentang Lailatul Qadar ini. Akhirnya beliau tertarik dan beliau yakin satu malam itu pastilah yang disebut Lailatul Qadar. Dan cahaya-cahaya yang berkemilau, yang bergemerlapan itu tidak lain adalah para malaikat yang turun ke bumi dari langit. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran ini di dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tidak ada yang tahu kapan turunnya Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana Lailatul Qadar itu satu malam tetapi nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu, dan pada malam itu turun para malaikat serta ar-ruh. Ar-ruh itu adalah malaikat Jibril sebutannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya malam-malam terakhir ini sudah mulai pertengahan, ditambah ya tadarusnya, ditambah mungkin juga qiyamul lailnya setelah tarawih dari masjid, mungkin menjelang sahur atau setelah sahur kalau masih cukup waktu bisa tambah tahajud atau amal-amal ibadah lainnya, sodakohnya, atau kalau di antara Bapak Ibu misalnya ada yang tergolong kelas menengah ke atas secara ekonomi, boleh menghitung-hitung Pak, bulan Ramadan tahun lalu Bapak jumlah kekayaannya berapa, uangnya berapa, katakanlah tabungannya berapa. Setelah 1 tahun ini dihitung apakah sudah mencapai nisab. Nisab itu kalau kita punya, ya gampangannya kalau kita punya tabungan dalam 1 tahun terakhir itu sama nilainya dengan harga emas 85 gram. Saya sempat lihat tadi harga emas sekarang 1.742.000. Nah itu kalau dikali 85 jatuhnya 148 ribuan. Ya untuk gampangannya 150 juta maksud saya ya. 150 juta gampangannya, 148 juta. Nah jadi kalau tabungan kita, kekayaan kita dalam setahun terakhir nilainya ada sekitar 148 atau 150 jutaan ini, itu sudah tergolong wajib harus mengeluarkan zakat mal. Beda Bapak Ibu zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu kan akhir Ramadan, nanti biasanya malam Lebaran atau beberapa hari sebelum Lebaran itu kita keluarkan zakat fitrah, itu kan hanya 2,5 kilogram beras per jiwa. Tetapi kalau zakat mal ini ya satu keluarga katakanlah yang bekerja, kepala keluarga, kalau punya uang senilai itu sudah wajib dikeluarkan zakat malnya 2,5%. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita tidak keluarkan, ada di dalam Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nabi Muhammad ketika masih hidup diperintahkan oleh Allah, ambillah dari harta-harta mereka, hartanya orang-orang kaya lah katakanlah, atau kelas menengah ke atas, sebagai sodakoh. Ini sebagian besar ulama ahli tafsir menafsirkan sodakoh di sini adalah maksudnya zakatul mal, zakat harta. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kenapa diambil kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya? Kepada fakir miskin, kepada gorim, kepada yang mu'allaf, kepada fisabilillah, kepada ibnu sabil yang berjuang di jalan Allah. Dikeluarkan, kita punya uang, kita punya zakat kepada mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta kita dan mensucikan orang yang memilikinya. Dalam ayat ini mengandung pengertian seandainya kita tidak mengeluarkan zakat malnya, padahal sudah mencapai nisab, sudah cukup, ya sudah haul, sudah 1 tahun juga, dan harta itu adalah harta yang halal, harta itu merupakan usaha produktif, kemudian tidak dikeluarkan zakatul malnya, hati-hati, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ada masalah. Kenapa? Karena
Ketika tidak dikeluarkan, itu kotor posisinya. Kalau yang dikeluarkan, tutahhiruhum wa tuzakkim, dia dibersihkan harta ini. Kenapa dibilang kotor? Karena di dalamnya masih ada hak orang lain. Hak fakir miskin tadi yang saya sebut, hak gharib, hak mu'allaf, haknya Ibnu Sabil, Sabilillah dan sebagainya. Kalau tidak salah ada berapa itu? 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Itu sebenarnya haknya mereka, kemudian kita simpan. Itu berarti mengotori harta kita. Dan ketika harta kita kotor kemudian kita makan, apa hukumnya? Bisa menjadi berdosa, Pak. Karena kotor. Nah, kalau mungkin ada Bapak Ibu yang PNS di sini, bersyukurlah PNS kalau tidak salah. Tapi saya tidak tahu ya kalau di instansi daerah. Kebetulan saya di instansi vertikal, itu sudah beberapa tahun terakhir dipotong tiap bulan, Pak. 2,5% dan sudah disetorkan ke Basnas. Jadi sudah aman. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ASN di pemerintah daerah juga sudah seperti itu, jadi sehingga kita tidak terasa. Sebab biasanya umumnya kalau mengeluarkan sendiri kadang-kadang terasa juga, Pak. Ya, lumayan ini. Kalau terasa begini kadang-kadang godaannya ada. Kasih tidak. Kadang-kadang pikir, masih ada lagi keperluan, nah tidak jadi. Tapi kalau sudah dipotong langsung, insya Allah sudah aman. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mumpung masih di dalam bulan suci Ramadan, silakan lebih bagus lagi kita menyerahkan zakatul mal itu, cari malam-malam terakhir. Siapa tahu pas ketika kita menyerahkan zakatul mal, kemudian kita dapat Lailatul Qadar, maka insya Allah nilai sedekah kita, nilai zakatul mal kita akan dilipat gandakan oleh Allah seperti 1000 bulan. Seperti beramal dalam waktu 1000 bulan. Nah ini makanya saya mengajak sengaja materinya seperti ini. Siapa tahu di antara bapak-bapak ada yang sudah hartanya sudah cukup, silakan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kemudian kita juga berharap mudah-mudahan terus saja Bapak Ibu istiqomah. Insya Allah kalau istiqomah nanti kita bisa mencapai Idul Fitri. Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri itu fitrah. Fitrah itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika posisi kita fitrah, maka insya Allah kondisi kita seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa, tanpa kesalahan. Dan ketika posisi kita seperti itu, insya Allah kita memiliki keberkahan dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan semangat beribadah di dalam bulan suci Ramadan mari terus kita pupuk, kita pertahankan, dan kita tingkatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.